Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Rendahkanlah Dirimu. Saudara, firman Tuhan berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 21. Merendahkan diri itu artinya memiliki suatu kerendahan hati. Merendahkan diri itu berbeda dengan rendah diri. Rendah diri itu minder, merasa tidak memiliki kemampuan atau kurang percaya diri. Sedangkan merendahkan diri itu rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak sombong dan tidak membanggakan apa yang ada pada dirinya. Dari ayat di atas jelas kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk rendah diri, tapi merendahkan diri atau rendah hati. Dan itu semata-mata sebagai bukti bahwa kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Itu tidak mudah, saudara, karena harus diakui akan jauh lebih mudah bagi seseorang untuk membanggakan diri, sombong, daripada merendahkan diri. Maka Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Jadi, agar kita bisa merendahkan diri, kita harus mau belajar dari guru agung kita, yaitu Kristus Yesus. Tidak bisa dipungkiri, meskipun Yesus memiliki kemuliaan, kuasa, kehormatan, bahkan kesetaraan dengan Allah Bapa, tetapi itu tidak dijadikannya suatu kebanggaan. Sebaliknya, ketika ia datang ke dalam dunia, ia tinggalkan semuanya itu. Ia merendahkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Jangan saudara pikir ia tidak bisa datang sebagai raja seperti halnya Herodes. Tetapi memang ia lebih memilih menjadi seorang hamba. Filipi 2 ayat 6-8 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus begitu merendahkan dirinya sampai mati. Jadi seumur hidupnya, bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Dikatakan di ayat selanjutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 9, saudara. Luar biasa. Itulah sebabnya ia mengajarkan agar kita juga mau meneladani dia
kita mau merendahkan diri sebagai wujud takut kita kepadanya. Saudara, memang godaan untuk mendapat pujian, godaan untuk menunjukkan siapa diri kita, itu selalu muncul. Tetapi kita diingatkan agar kita tidak jatuh. Kita harus bertekad untuk menjadi seperti Yesus. Tidak perlulah kita sombong. Tidak perlu menunjukkan apa yang menjadi kepunyaan atau milik kita, saudara. Iya, karena saya tahu di antara saudara mungkin ada yang memiliki sederetan gelar. Saudara begitu dihormati karena saudara kaya. Saudara memiliki keterampilan khusus yang banyak dibutuhkan. Saudara seorang profesional. Saudara seorang yang ganteng atau cantik. Oh, atas semuanya itu tentu bersyukur saudara. Karena harus diakui tidak semua orang seperti saudara. Tetapi saudara harus ingat bahwa semua itu Tuhan karuniakan kepada saudara semata-mata supaya saudara bisa menjadi saksi dan utusannya yang berkenan. Supaya Injil bisa diberitakan, supaya orang lain bisa diubah menjadi seperti Yesus melalui hidup saudara. Oleh sebab itu, belajarlah mengosongkan diri. Jangan lagi sombong. Jangan lagi membanggakan diri. Ingat saudara, semua itu bisa saja Tuhan ambil sewaktu-waktu. Jadi lebih baik saudara, rendahkanlah dirimu. Jadilah berkat melalui apa yang ada padamu. Dan itu hanya bisa saudara alami kalau saudara rendah hati. Kalau tidak, kalau saudara sombong, saudara akan jadi batu sandungan. Bukannya mempermuliakan Tuhan, justru mempermalukan Dia. Dan Tuhan tidak menghendaki akan hal itu, saudara. Itu bukan tujuan Tuhan menciptakan kita. Jadi sekali lagi, mari saya ajak saudara supaya mau belajar merendahkan diri. Dan kiranya kerendahan hati itu bisa menjadi gaya hidup kita yang permanen, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.